Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya akan melanjutkan yang kemarin. Jadi yang kemarin itu kepada esensi. Esensi tersebut adalah sebuah solidaritas ataupun pembebasan. Ini dalam pandangan dunia tauhid ataupun worldview. Worldview tersebut adalah sebuah solidaritas. Solidaritas itu seperti kerukunan ataupun sosial masyarakat. Lah, kenapa solidaritas tersebut menjadi suatu esensi ketauhidan? Karena kita itu sebagai manusia di bumi itu sebagai khalifah. Kita bertanggung jawab menjadi sesuatu makhluk sosial ataupun makhluk yang bersolidaritas. Tanpa kita bersolidaritas ataupun tanpa kita menjalani kerukunan itu, ya kita bagaikan bagaikan perahu tanpa dayung. Jadi terombang-ambing hanya sendirian seperti itu, Mas. Di sini saya mengambil dua esensi solidaritas dan pembebasan. Pembebasan di sini tersebut adalah sesuatu membebaskan belenggu. Belenggu dari apa? Belenggu dari keterikatan dunia. Belenggu dari keterikatan suatu suatu ajaran lah. Sesuatu ajaran ataupun sesuatu keinginan. Kita membebaskan. Bukan berarti kita membebaskan itu bukan berarti kita tidak ingin seperti itu, tidak. Tapi kita itu mengontrol. Lah, kenapa kita bisa mengontrol tersebut? Karena kita mempunyai sesuatu akal bifikli ataupun akal aktual ataupun rasional kita rasional akal yang namanya akal bifikli ataupun akal faktual aktual. Akal aktual tersebut adalah aksioma dasar yang kita belum tahu realitasnya, berarti masih dalam pikiran, Mas. Masih dalam pikiran, kita mencari kebenarannya itu ke bawah. Jadi ketika kita melamun, ketika kita bersedih, ketika kita merenung, mentafakuri, ataupun ketika kita intinya sejenis pikiran yang belum realitas ataupun belum nyata, itu mencari pembenarannya itu ke bawah. Nah, kembali lagi kepada pembebasan. Pembebasan tersebut dalam kurun besar itu membebaskan sesuatu belenggu nestapa dunia, belenggu kegelisahan, belenggu kepanikan, belenggu pikiran yang kacau dan lain sebagainya. Nah, dalam hal tersebut di sini adalah kalau pembebasan tersebut itu kalau dalam artian kepadanya itu penghambaan, tapi kepada kita itu pembebasan. Jadi kita menuju sesuatu ke vertikal ataupun menuju ke Allah. Allah tersebut adalah sesuatu kepadanya itu penghambaan, tapi kalau kepada kita itu pembebasan. Seperti itu, Mas. Lah, untuk dia tauhid pemujaan tanpa syarat. Lah, untuk kita tauhid persamaan tanpa kelas. Nah, hal tersebut yang ada di sebuah kalimat la syarikalahu. Tidak ada syarat, tidak ada sekutu, dan di antara kita semua itu setara. La syarikalahu. Jadi ketauhidan itu manusia diciptakan di dunia ini mempunyai suatu ketauhidan, tapi dengan caranya masing-masing. Contohnya sampean senang sedekah, ya berarti engkau mentauhidkan diri untuk menuju ke Allah atau Allah tersebut. Itu yang namanya tauhid. Nah, jadi kan dalam lingkup pembelajaran itu banyak sekali ranahnya.
Masnya sukanya kejawen, ya masnya pasti melakukan sesuatu hal adat ataupun hal budaya ataupun hal perilaku seperti kejawen. Masnya suka ke Arab-Araban, ya pasti masnya bertingkah laku ataupun berjalan dengan sesuatu ke Arab-Araban. Masnya seperti orang biasa petani, ya tetap dengan pakaian, dengan cara pandang, dengan perilaku seorang petani biasa. Masnya suka hukum ataupun pembelajaran fikih, ya masnya akan menjadi sesuatu pembelajaran laku ataupun tingkah laku dalam perjalanan fikih, hukum fikih dan lain sebagainya. Itu sebagai esensi pembebasan. Pembebasan di sini adalah pembebasan belenggu. Yang dimaksud belenggu kan berarti kan di penjara. Yang dibebaskan apanya? Yang dibebaskan keinginan untuk mencapai dunia dan kebebasan untuk keinginan menjadi diri kita yang lebih baik. Karena sejatinya diri kita itu tempatnya salah. Jadi lebih baik kita bukan mencari bahwa saya yang paling benar, bukan saya yang paling pintar, bukan saya yang paling ahli, bukan saya yang paling ahli ilmu, dan bukan saya yang paling segala-galanya. Tapi lebih baik kita merasa lebih bodoh, merasa lebih hina daripada yang kita pandang. Makanya di sini itu mempunyai sesuatu gambaran-gambaran, sesuatu warna. Putih itu apa, kuning itu apa, hitam itu apa, dan merah itu apa. Seperti itu Mas. Kalau di sini itu tetap ini adalah suatu biqalbi sing kacape gue mau nurani. Ini mempunyai keputihan atau suci. Dan dia tidak mau tercampuri oleh suatu noda apapun. Dan dia tidak mau tercampuri oleh sesuatu kotoran apapun selain kesucian. Di dalam kesucian ada sesuatu amarah. Amarah itu berarti keinginan panca indera tersebut. Lah kuning di sini adalah sesuatu sifat-sifat yang di sini dituliskan itu Saya buka buku dulu. Yang disebut kuning di sini adalah sifat sufiyah. Sifat sufiyah itu yang tadi, jadi merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling soleh, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling pintar. Itu sifat-sifat sufiyah atau di sini yang namanya kuning. Lah hitam di sini itu yang disebut alwamah. Memuaskan diri tapi yang berakhir penyesalan. Seperti itu Mas. Jadi kita memuaskan diri, contoh kita berfoya-foya, kita dalam garis besarnya itu kita menghambur-hamburkan uang ataupun yang tidak ada manfaatnya. Nah ketika kita contoh aja seperti contohnya kita mabuk, saya beri contoh mabuk. Ketika kita mabuk berarti sifat itu adalah sesuatu sifat yang memuaskan diri tapi berujung penyesalan. Oh iya ya, seharusnya duitnya nggo tuku beras, nggo nginum minuman, seharusnya duitnya nggo jajan bocah, duitnya nggo mabuk. Itu berujung menjadi sesuatu penyesalan. Itulah sifat hitam tersebut di sini. Seperti itu Mas. Dan mungkin Masnya mau tanya apa di sini apa? Oh iya Mas, mau tanya. Ini kan ada aksara Jawa Mas. Ra sama sa ya. Iya. Ini gimana Mas ini? Iya. Artinya apa ini? Ini kan berarti sifat manusia ataupun sifat tingkah laku manusia. Sifat ra itu rasanya kita jadi manusia. Rasa rumangsa kita jadi manusia, adanya rasa. Rasa terbagi menjadi sesuatu 4 perkara. Rasa kemauan,
rasa keinginan, rasa ingin menjadi siapa, rasa ingin menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau bilang rasa itu tidak terhingga, karena setiap manusia itu mempunyai rasa yang berbeda-beda. Jadi yang terpenting itu di sini itu mempunyai 3 perkara. Rasa yang di sini itu 3 perkara yang disebutkan rasa, rumangsa, ngrumangsani. Rasa kita ketika kita lapar dan ada sesuatu, orang yang menolong kamu diberi makan, alhamdulillah. Tapi sebaliknya rumangsa, bahwa saya dulu pernah lapar dan saya dulu pernah dibantu orang, maka aku akan membantu orang tersebut juga. Ngrumangsani itu sebenarnya sadar diri, karena saya itu dulu itu pernah susah, dulu pernah tidak makan, dulu pernah tidur sampai di emperan dan lain sebagainya. Dan ketika engkau sudah di atas, engkau jangan lalai. Jangan lalai bahwa engkau itu pernah di bawah. Maka di situ adalah ngrumangsani. Ngrumangsani di sini adalah suatu garis besar, adalah suatu kesadaran. Ketika kesadaran itu tumbuh di hatimu, maka semua akan menjadi kebaikan. Kebaikan lahir dan kebaikan batin. Makanya ada suatu yang disebut sabar nerimo tumrape ingsun anggone luhuring sifat. Nah, yang disebut itu adalah santri alus. Santri alus adalah singkatan dari sabar nerimo tumrape ingsun anggone luhuring sifat. Yang dimaksud alus tersebut adalah tidak kelihatan dengan cara pancandriya, yang bisa dimanifestasi sebuah laku. Nah, sebuah laku tersebut, Mas, makanya alus di sini yang sebuah memanifestasikan yang disebut alus. Nah, di sini adalah tasdiku bil qalbi wal iqralu bi ilsan wal amalu bil jawari. Pembenaran dengan hati, pernyataan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh ataupun pergerakan yang namanya akhlakul karimah. Lah menuju insani itu mempunyai sesuatu proses penataan. Nah, itulah bukan berarti orang yang memakai jaket ini itu orang yang sudah sempurna. Itu bukan seperti itu, Mas. Tapi orang yang belajar dengan dirinya sendiri menuju suatu kebaikan. Makanya ada sesuatu penghidupan. Makanya manusia itu adalah mencari kehidupan, mencari penghidupan dan kembali ke kehidupan. Manusia adalah menjalankan naskah-naskah Tuhan yang dijalankan manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya adanya sifat akhlak. Akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Dan ketika orang berakhlak pasti dia sudah berilmu. Tapi ketika dia orang berilmu belum tentu orang tersebut berakhlak. Makanya ada sesuatu adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, adab tersebut adalah suatu akhlak. Lah pembenaran akhlak tersebut kita harus mengkaji akhlak yang bagaimana. Lah ilmu yang bagaimana? Karena ada suatu dua sisi. Allah menciptakan di dunia ini ada dua sisi baik dan sisi buruk. Ada manusia laki-laki, ada manusia perempuan. Makanya kalau disebut dalam sebuah perkataan itu yang disebut sifat feminim dan sifat maskulin. Sifat feminim itu mempunyai sifat perempuan, maskulin itu sifat kelakian. Jadi makanya kita melihat suatu perempuan, kadang kita ada berpikiran nafsu kita menjadi apa.
nafsu baik atau menjadi nafsu buruk, seperti itu. Penjabarannya sebenarnya sangat luas, mungkin ini saya kupas lah. Jadi saya ambil inti, pemaknaan inti. Jadi kalau ada seseorang yang tanya, kok pakai baju santri alus itu apa? Kayak pernah mondok saja, kenapa yang ngaji saja? Ngaji itu bukan hanya di ustadz, bukan hanya di kiai. Ngaji dengan sekitar ini juga boleh saja, asalkan merujuk dengan kebaikan. Oke, karena singkat saja seperti itu, mungkin sedikit pengetahuan dari saya dan sedikit pencerahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Ambil sesuatu yang baik dan buang sesuatu keburukan. Jadi jadilah manusia yang selalu menjaga kesadarannya, baik dia masih tertidur ataupun baik dia terbangun. Jagalah kesadaran Anda ketika dimanapun tempat Anda berada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.